Assalamualaikum, bro. Rek, hati-hati ya. Eh, Barangkali di sekeliling kita ada model begini-begini. Hati-hati yo. Bahaya wong model ini. Wong model sing kayak sebut iki gak kenek, jak seduluran, jak kancan itu. Angel. Ya sekedar kenal saja lah. Kalaupun harus bersama ya sekedar saja lah. Jok teman-teman. Nggarai baper, nggarai loro hati, nggarai mangkel, nggarai dendam dan sebagainya. Ya apa wonge? Piye wonge? Kirine ngene. Pada saat terjadi perbedaan paham itu macam-macam. Perbedaan apa paham. Dekne dia akan serta-merta mencari referensi pembenar terhadap punya dia. Gitu ya. Jadi pada saat sampean dan DE atau aku mbak DE gitu ya. Iku beda pandangan, maka dia akan segera mencari referensi pembenar, buku pembenar, dasar pembenar dari apa yang dia lakukan, begitu ya. Dan saya dipaksa untuk menghormati, ya, pilihan dia itu. Jika kita tidak menghormati, maka kita akan dianggap tidak toleran dan macam-macam. Nah, tapi saudara, pada saat menjelang atau menuju event-event yang urusannya dengan kekuasaan, urusannya dengan power, urusannya dengan jabatan, maka ayat atau pasal yang digunakan oleh dia adalah, oleh mereka adalah orang harus taat kepada kelompoknya, begitu. Nah, jadi tadi pada saat ngurusi sesuatu yang berbeda dan dia berbeda dengan kita, maka dia akan mencari atau mereka akan mencari pasal-pasal dasar, ayat atau ajaran apapun yang kemudian itu menjadi benar bagi langkah dia, sehingga muncullah bahwa saya atau kita, atau kami dan dia atau mereka itu ya sama-sama benar, begitu. Nah, ketika pada urusan kekuasaan, urusan power, dimanapun dan kapanpun, yang dia butuh menang, gitu ya, dan dia butuh hebat, gitu ya, mereka butuh kekuasaan, maka semua yang tidak sevisi dengan dia, maka akan dikeluarkan dalil atau dicarikan dalil atau referensi atau paham atau apapun itu yang itu menjustifikasi yang lain itu salah, yang betul hanya dia atau mereka, begitu. Ayat, pasal, referensi itu digunakan untuk tidak sekedar urusan perbedaan pendapat, tapi sampai pada wilayah hajat hidup. Ngeri enggak? Ngeri. Sampai pada wilayah yang sifatnya benar salah dan kemanusiaan. Nah, berhati-hatilah dengan orang-orang yang semodel begini. Ini ngeri, saudara. Ngeri. Bisa dibuat pertemanan. Mereka hanya bisa berteman kepada yang menguntungkan saja. Kelompok-kelompok begitu bisa hanya bersaudara kepada yang menguntungkan saja. Yang tidak menguntungkan ditendang, bos. Kapan itu? Selama hidup.
itu sudah menjadi mindset. Itu sudah menjadi mindset. Jadi kalau hari ini orang-orang begitu atau model tiang-tiang ingkang ngoten iki wau baik dengan kita hanya karena kita nurut saja. Kapanpun kita tidak sevisi dengan dia, ya sudah ditendang kita. Siapapun kita. Jadi urusannya bukan lagi urusan hukum. Urusannya adalah urusan podo apa ora. Nah, orang-orang begitu menurut Anda bagaimana? Bagi saya mengatakan orang-orang begini bukan orang demokratis, bukan orang agamis. Bagi saya loh ya. Yang begitu bukan orang culas mungkin, atau tidak tahu apa namanya. Pertanyaan terakhir, adakah orang di sekitar kita yang begini? Dicari saja. Kalau ada, hati-hati. Saran saya, dibuat kenalan saja. Kecuali kalau jenengan dan dia semodel. Ya gak apa-apa tadi konco. Jadi konco saiki ke depan saling apa begitu, ya diterima saja. Kan begitu ya. Oke. Ya begitulah sekilas. Harap hati-hati dalam mencermati perilaku. Saya tidak memprovokasi ya. Masing-masing kita kan punya pola hidup yang berbeda. Gitu ya. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.